Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Sinambela, inilah Bingkai Sumatera. Rena Arifa Simbolon, seorang dosen di Medan, mengubah sampah organik menjadi bahan bakar berupa arang. Inovasi ini ia lakukan sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan sampah di kota Medan. Arang ciptaan Rena ini ia beri nama arang sehat karena tidak memicu kanker. Kita simak liputan selengkapnya pemirsa. Awalnya dia hanya untuk buat tesis. Tapi kan saya berpikir selama ini tesis itu selalu di perpustakaan, tidak diaplikasikan di masyarakat. Meskipun tantangan saya banyak, ketika saya mengolah sampah ini untuk menjadi arang ini, banyak orang mencibir. Mahal-mahal bayar uang kuliah, kok ngurus sampah, masa S2 ngurus sampah gitu ya. Tapi saya yakin pada saat itu tercetus kata-kata, nanti sampahku jadi emas. Rupanya jadi doa. Di kediamannya yang berada di Komplek ITM, Jalan Bajak 2, Medan Amplas, Rena Arifa Simbolon membangun rumah briket yang mengolah sampah organik menjadi arang. Inovasi ini berawal dari tugas tesis untuk menyelesaikan kuliah Master Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Rena tempuh pada tahun 2015. Sampah organik berupa daun, tangkai pohon, dan tempurung kelapa dibakar hingga kering dan menghitam. Lalu sampah digiling menjadi halus. Setelah itu, sampah yang telah digiling dicampur dengan lem yang terbuat dari tepung tapioka. Kemudian cetak adonan, lalu keringkan hingga mengeras menjadi arang. Proses pembakaran ini yang membedakan arang dari rumah briket dengan arang pada umumnya. Kalau arang pada umumnya, umpamanya arang kayu. Arang kayu itu dia cara membakarnya, disusun kayu, kemudian ditutup dengan dedaunan atau sampah-sampah, kemudian ditutup dengan tanah liat. Dia dibakar dari bawah sehingga pada saat terjadi proses pembakaran, getah-getah yang ada di dalam kayu itu ketika dibakar berubah sifatnya menjadi racun. Nah, kalau arang kayu yang dibakar dengan cara seperti itu berarti racunnya akan kembali ke dalam arangnya. Sementara proses yang kita buat ini adalah proses pembakaran tidak sempurna menggunakan sistem pirolisis. Sehingga yang kita bakar itu asapnya keluar lewat corong di atas, kemudian kita masukkan ke dalam sistem destilasi, dia akan menghasilkan asap uap cair. Nah, jadi sampahnya terbakar menjadi arang, arangnya nanti kita olah menjadi briket, asapnya pun yang tadinya menjadi polusi, ternyata kita olah bisa menjadi asap cair. Inilah mengapa Rena menamakan arang tersebut dengan arang sehat. Asap racun hasil pembakaran sampah tidak kembali ke arang, sehingga arang ini aman digunakan untuk makanan. Dalam sehari, Rena bisa memproduksi sekitar 50 kg arang. Rena menjual arang sehat ini dengan harga Rp5.000 per bungkus. Kini banyak hotel dan restoran di Medan yang mulai melirik arang sehat buatan Rena. Sejak awal merintis rumah briket, Rena juga mengajak ibu-ibu di sekitar rumahnya untuk berdaya bersama. Samsia Saragi adalah salah satunya. Kebetulan kita kelompok arisan ibu-ibu dengan Bu Rena. Bu Rena ngajak kami mak-mak di sini kan, jangan di rumah aja, ayo kita punya kegiatan katanya kan. Mudah-mudahan kegiatan kita memang tidak dapat uang langsung ya. Dia tidak pernah menjanjikan uang atau apa. Yang penting kita cari ilmu dulu katanya. Apalagi saya penderita tumor ya. Ketika ibu bilang ini tidak mengandung memancing akar kanker saya untuk tumbuh, saya makin semangat karena saya 6 kali operasi tumor ya, tumor mama, tumor ketiak. Dan ketika ini dikatakan ini arangnya arang sehat, nggak nggak ada getahnya ya kan, jadi saya semakin tertarik.
Perempuan kelahiran Pematang Siantar 18 September 1961 ini juga bekerja sebagai dosen teknik elektro di Universitas Al-Wasliyah atau Unifa Medan. Rena berupaya mengedukasi anak didiknya untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya pingin semua orang bisa membuat ini. Yang pertama, sampah akan teratasi. Yang kedua, bisa meningkatkan ekonomi. Yang ketiga, kalau saya mati, ilmu ini sudah sampai ke orang banyak. Itu yang saya inginkan. Seperti Rena, setiap orang dapat bersumbangsi untuk melestarikan lingkungan. Arang dari sampah organik ini menjadi salah satu solusi yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu mengatasi permasalahan sampah khususnya di Kota Medan. Pemirsa, Anda anak muda Kota Medan yang menjalani pola hidup vegan. Nah, kini Anda tidak sendiri. Komunitas Vegan Squad Medan hadir menjadi wadah berkumpul dan berbagi para milenial yang memilih gaya hidup vegan. Komunitas ini rutin mengedukasi masyarakat tentang hidup sehat dengan menerapkan pola vegan. Dibentuk pada bulan Januari tahun ini oleh sekelompok milenial, Vegan Squad Medan hadir sebagai wadah berbagi dan berkumpul bagi anak muda Kota Medan yang menjalani gaya hidup vegan. Komunitas ini merupakan bagian dari Vegan Squad Indonesia yang sejauh ini ada di Jakarta dan Bali. Vegan Squad Medan aktif mengampanyekan pola hidup vegan kepada masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Sebelum pandemi datang, mereka rutin mengadakan talk show bertema vegan milenial sekali dalam sebulan. Komunitas yang beranggotakan puluhan anak muda ini juga kerap berolahraga bersama untuk menyosialisasikan gaya hidup sehat kepada masyarakat Kota Medan. Jadi pertamanya itu kita Vegan Squad Medan terbentuk karena kita melihat bahwasannya Medan itu banyak sekali teman-teman kita yang vegan, namun belum ada komunitas yang menaungi mereka. Terutama untuk yang anak-anak muda ya, itu belum ada satu komunitas yang benar-benar menaungi mereka. So kita terbentuk, kita dari anak-anak muda yang vegan, kita berinisiatif membuat komunitas ini. Tentunya dengan hadirnya Vegan Squad Medan, kita berharap teman-teman yang di Medan ini terutama teman-teman punya satu komunitas untuk saling merangkul. Jadi teman-teman yang non-vegan itu saya pengen beralih ke vegan, tapi saya gak ada komunitas. Terus saya gak ada teman, keluarga juga belum support. Saya merasa sendiri. Nah, itu Vegan Squad Medan hadir untuk teman-teman seperti itu. Di tengah pandemi seperti saat ini, Vegan Squad Medan tidak berhenti untuk mengedukasi masyarakat khususnya kaum milenial. Mereka memanfaatkan fitur live Instagram untuk melakukan talk show edukatif. Baru-baru ini, komunitas Vegan Squad Medan mengadakan 7 Days Vegan Challenge yang menantang anak muda untuk menjadi vegan selama 7 hari. Selama pandemi, mereka juga berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Sekelompok anak muda ini membagikan hand sanitizer, masker, sembako, dan ekoenzim kepada adik-adik di beberapa panti asuhan. Hadirnya komunitas seperti Vegan Squad Medan membantu anak muda untuk konsisten menjalankan gaya hidup vegan. Hal ini juga yang dirasakan oleh Yunus Yuda, milenial berusia 21 tahun yang telah menjadi vegan sejak kelas 4 SD. Dengan bergabung dengan Vegan Squad ini jadi banyak kenalan sih untuk teman-teman atau yang seumuran gitu yang vegan juga. Sebelumnya kayak pas itu di kelas atau SMA gitu kan, teman semua makan daging, nggak ada teman yang matu gitu. Tapi pun terkadang kamu bisa sedikit tergoda gitu lah, walaupun menahan-nahan gitu. Cuma semenjak ada Vegan Squad gitu kan, ada banyak teman kenalan sama vegan, jadi terboost juga gitu.
Kehadiran sebuah komunitas begitu penting untuk menguatkan dan mendukung para anggotanya. Para vegan atau anak muda Medan yang baru ingin menjalani gaya hidup vegan, kini tidak sendiri. Komunitas Vegan Squad Medan menjadi tempat bagi Anda untuk bertumbuh dan melakukan kegiatan positif bersama-sama. Kondisi masyarakat yang hidup di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan saling kerjasama agar dapat bertahan. Muhammad Adlin Ginting di Medan membuat gerakan pojok berbagi pemirsa. Ia membuat lapak yang dapat dimanfaatkan orang yang ingin bersedekah atau juga bagi orang yang ingin mengambil barang yang disedekahkan. Berada di pinggir jalan Karya Jaya, Kecamatan Medan Johor, pojok berbagi menjadi wadah baru bagi warga untuk membantu sesama. Di tempat ini siapapun dapat bersedekah apa saja semampunya dan dapat mengambil sedekah tersebut seperlunya. Setiap hari tanpa dikomando, warga datang silih berganti untuk menggantungkan maupun mengambil bingkisan berupa sembako, seperti beras, gula, mie instan, dan lainnya. Pojok berbagi yang baru didirikan 1 minggu lalu ini diinisiasi oleh Muhammad Adlin dan Abdul Rahim, warga Kecamatan Medan Johor. Selain untuk membantu warga sekitar di tengah pandemi COVID-19, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kepedulian warga untuk saling membantu. Adlin berharap program ini dapat menjadi mata rantai kebaikan yang tak pernah terputus. Ya, sebenarnya kita kan bermula dari ada Forum Warga Medan Johor. Di Forum Warga Medan Johor itu ada namanya program WPC. WPC itu singkatan dari Warga Peduli Sekitar. Jadi harapannya memang dengan ketaruhnya kita lapak itu, harapannya kita peduli sesama masyarakat, sama warga di sekitar kita itu saling pedulilah. Itu harapannya, sehingga kita buat situ bahasa, taruhlah sedekah semampumu dan ambillah seperlunya. Artinya dari kita untuk kita, itu saja. Iya, harapannya seperti itu gitu. Awalnya mungkin mengambil karena sudah merasakan manfaatnya. Ketika ada kelapangan rezeki, ketika ada rezeki lebih, ya nggak salah juga kan. Dia juga nanti akan berbagi gitu. Itu harapannya. Jadi adalah perputaran itu gitu. Harapannya yang ambil hari ini, ke depannya dia bisa menyumbang. Itu harapannya gitu. Itu pendidikannya yang mau kita sampaikan kepada masyarakat. Fesli Kandau adalah salah satu warga Medan Johor yang takjub dengan program ini dan rutin bersedekah. Tidak hanya bersedekah untuk diri sendiri, ia juga turut menghimpun sedekah dari para tetangga yang tidak sempat datang secara langsung. Fesli berharap apa yang ia lakukan dapat membantu warga yang membutuhkan. Sedekahnya sih dalam bentuk apa aja bebas ya, insya Allah ya dibilang rutin. Dari saya pribadi ada sedikit lah, kalau dari saya pribadi saya juga kan ajak teman-teman lah ya untuk berdonasi. Enggak ini sih paling ya kalau bisa beras, ya sembako lah ya yang bisa dikonsumsi setiap hari gitu loh. Enggak banyak-banyak, minimal sedikit-sedikit tapi rutin lah gitu. Harapannya ya kami saling membantu lah Bang, mungkin hari ini saya naro, ya mungkin besok saya butuh ya bisa juga saya ambil kan gitu. Maksudnya saling membantu lah Bang, pokoknya judulnya tolong menolong lah. Meski baru berjalan, pojok berbagi telah menginspirasi warga Medan lainnya untuk melakukan hal yang sama, seperti di kawasan Medan Sunggal. Mereka berharap semakin banyak lagi warga yang ikut tergerak, bahu-membahu, membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah desa terpencil di Sumatera Utara kini mulai menjalankan program Desa Madani. Di Desa Kutambelin, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, masyarakat mengembangkan pertanian hidroponik untuk meningkatkan ekonomi. Warga desa juga difasilitasi guru-guru agama yang selama ini jumlahnya minim. Saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya mewujudkan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Salah satunya lewat program Desa Madani. Program ini merupakan program kerjasama pemerintah dengan kelompok masyarakat untuk menguatkan ekonomi rakyat
terutama yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. Desa Kutambelin, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, menjadi salah satu desa yang tengah dikembangkan menuju desa madani. Berada di kaki Gunung Sinabung, kondisi kehidupan masyarakat masih tertinggal pada sejumlah aspek. Seperti pertanian yang masih konvensional, juga pendidikan, khususnya pendidikan agama, dengan keterbatasan jumlah guru mata pelajaran ini. Sejumlah alim ulama dan tokoh masyarakat di desa Kutambelin bersinergi memanfaatkan lahan yang ada. Mereka merencanakan kehidupan masyarakat desa yang maju dan sejahtera melalui beberapa program utama, seperti mendirikan rumah Al-Quran, kebun hidroponik, dan penanaman kopi. Oh ya, alhamdulillah, salah satu berkah dari erupsi Sinabung yang mungkin secara umum karena saya sebagai BKM di sini, yang masjid kita rusak parah. Jadi ada donatur kita yang membangun masjid kita yang alhamdulillah lumayan bagus. Jadi beberapa donatur kita dan para ustadz-ustadz kita berkemauan agar bukan hanya masjid dan fasilitas untuk beribadah yang dibagusin, tapi bagaimana caranya biar masyarakat di sekeliling masjid juga mendapat kemakmuran dari pembangunan masjid tersebut. Jadi tindak lanjutnya kita meningkatkan perekonomian yang lebih terarah, dan salah satunya dengan membuat hidroponik dan penanaman kopi yang dianjurkan secara lebih bagus penanamannya dan bibitnya pun lebih bagus. Dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan umat dan anak-anak dalam agama, kita bekerja sama dengan Darul Quran untuk mengadakan tahfiz Quran di Desa Kutambelin. Kali ini saya berkesempatan melihat langsung kondisi Desa Kutambelin. Saya tertarik mengetahui pengembangan lahan pertanian hidroponik di desa ini. Remaja binaan BKM Masjid Baitul Makmur Desa Kutambelin mulai mengelola pertanian hidroponik ini pada 2019. Mereka membangun instalasi media tanam hidroponik, melakukan pembibitan, perawatan, dan pemanenan. Luas lahan hidroponik ini berkisar 500 meter persegi. Jenis sayuran yang ditanam seperti bayam merah, sawi botol, kangkung, selada, dan lainnya. Setiap bulan, kebun hidroponik ini bisa menghasilkan hingga 750 kg sayur-sayuran yang siap dijual ke pasar, kampung-kampung sekitar desa, dan juga ke kota Medan. Nah pemirsa, kali ini saya diajak untuk melihat dan memanen sayur-sayuran di hidroponik farm ini. Seperti yang Anda lihat nih pemirsa, sayur-sayuran yang dipanen di sini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga nantinya dapat dijual dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tidak hanya berfokus di pertanian hidroponik, program Desa Madani di Desa Kutambelin juga mengembangkan pembibitan kopi. Mereka menanam kopi jenis Andong Sari dan Komasti. Pengembangan pembibitan kopi ini ditargetkan menghasilkan produk unggulan, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat Desa Kutambelin. Masalah kopi yang salah satu
sarana untuk menuju proyek Desa Madani. Kopi di sini kebanyakan kopi yang istilahnya bibit yang sembarangan. Jadi banyak masyarakat yang belum mengetahui dari benih dan hasil yang dihasilkan dari kopi tersebut. Jadi masih banyak masyarakat yang menganggap sama, asal kopi sama gitu. Jadi belum memahami apa arti bibit yang bagus, cara perawatannya, cara penanamannya yang bagus. Jadi ini mungkin kendala yang perlu diarahkan secara perlahan-lahan kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir mereka untuk menuju pemikiran yang lebih bagus dalam hal penanaman kopi. Selain meningkatkan ekonomi masyarakat melalui inovasi pertanian, program Desa Madani di Desa Kutambelin juga difokuskan membentuk sumber daya masyarakat yang religius. Para tokoh masyarakat bersinergi dengan relawan lembaga dakwah Darul Quran. Dengan memanfaatkan ruangan Masjid Baitul Makmur, para relawan ini mendirikan rumah Quran. Masyarakat belajar membaca Al-Quran yang diharapkan dapat dipraktikkan dalam kehidupan. Program Desa Madani ini membawa harapan bagi kehidupan masyarakat Desa Kutambelin. Sapelti Boru Ginting, warga Desa Kutambelin mengaku mendapatkan pengetahuan baru dalam mengelola pertanian dan pendidikan agama. Bersama teman-temannya, ia berharap program ini dapat terus dikembangkan. Manfaatnya sangat besar untuk desa, contohnya untuk umat Islam yang ada di kampung sini. Manfaatnya itu dari segi ekonomi, segi dari religiusnya, dan segi satu lagi dari silaturahminya makin erat. Sinergi masyarakat desa dan pemerintah dalam menjalankan program Desa Madani diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan perekonomian masyarakat desa. Semoga ini dapat menjadi inspirasi desa-desa lain. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.